perkenalkan, nama saya Alustina Sucimana. Hai, perkenalkan nama saya Risma Waya Salsabila, anggota dari kelompok 6. Halo, perkenalkan, nama saya Rizky Satyana, anggota dari kelompok 6. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan. Nah, judul dari proyek kami yaitu analisis perbandingan fitur dan performa antara YouTube Musik dengan Spotify dalam menyediakan layanan streaming musik secara online. Di sini kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Alustina Sucimana, lalu ada 2 rekan saya, yaitu Risma Aulia Salsabila dan juga Rizky Septiana. Nah, di sini ada beberapa pembahasan materi. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu identifikasi permasalahan, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, yang keempat yaitu sumber data dan pertanyaan, yang kelima dataset hasil survei, yang keenam analisis deskriptif, yang ketujuh analisis inferensial, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya yaitu latar belakang kenapa kita memilih judul untuk membandingkan 2 platform musik yaitu YouTube Musik dan juga Spotify. Nah, latar belakang yang mendasarinya yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita mendengarkan musik, dengan layanan streaming musik menjadi pilihan utama bagi banyak orang. 2 platform utama dalam menyediakan layanan tersebut adalah YouTube Musik dan juga Spotify. Nah, keduanya ini menawarkan fitur yang beragam dan juga pengalaman pengguna yang unik. Untuk itu, analisis perbandingan fitur dan juga performa antara kedua platform ini penting untuk memahami keunggulan dan juga kelemahan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, alasan utama kelompok kami memilih 2 platform ini, yaitu YouTube Musik dan juga Spotify, untuk menganalisis perbandingan fitur dan juga performa di antara kedua platform tersebut, untuk mengetahui mana sih platform yang lebih unggul dan juga untuk mengetahui kelemahan dari masing-masing platform tersebut. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai identifikasi permasalahan. Di sini ada beberapa identifikasi permasalahan. Yang pertama yaitu platform mana yang memiliki harga lebih terjangkau dengan fitur yang lebih lengkap. Jadi dari sini kita mengetahui platform mana yang memiliki harga lebih terjangkau tetapi memiliki fitur yang lebih lengkap. Oke, selanjutnya yaitu apa saja fitur unik dari masing-masing platform dan bagaimana fitur-fitur ini mempengaruhi pengalaman pengguna. Nah, di sini kita mengetahui fitur mana yang unik dari kedua platform tersebut yang mempengaruhi pengalaman dari pengguna itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, bagaimana kualitas streaming dan resolusi audio atau video di kedua platform ini. Di sini kita mengetahui bagaimana kualitas streaming dari kedua platform tersebut, yang khususnya yaitu pada audio atau videonya. Oke, identifikasi permasalahan yang terakhir yaitu apakah ada perbedaan signifikan dalam katalog musik yang ditawarkan oleh kedua platform dan bagaimana hal ini mempengaruhi preferensi pengguna. Nah, dari identifikasi masalah yang terakhir ini, kita akan mengetahui perbedaan yang signifikan mengenai katalog musik yang ditawarkan oleh kedua platform tersebut. Nah, tujuannya ini untuk bagaimana katalog musik tersebut bisa mempengaruhi preferensi pengguna. Oke, lanjut ke tujuan penelitian. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari penelitian kami dari hasil identifikasi masalah yang sebelumnya. Yang pertama yaitu membandingkan harga berlangganan yang lebih murah selama 1 bulan antara YouTube Musik dan juga Spotify. Yang kedua yaitu menganalisis fitur-fitur yang ditawarkan oleh YouTube Musik dan Spotify serta menilai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu mengukur performa streaming musik dari kedua platform dalam hal kualitas, kecepatan, dan konsistensi. Yang selanjutnya, mempelajari preferensi pengguna dalam memilih platform streaming musik berdasarkan fitur, performa, dan juga katalog musik yang ditawarkan. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi kepada konsumen atau penyedia layanan musik berdasarkan hasil analisis kami.
Intinya, tujuan dari penelitian kelompok kami yaitu untuk membandingkan harga berlangganan yang lebih murah dalam 1 bulan di antara kedua platform tersebut, lalu menganalisis fitur-fitur yang ditawarkan, dan juga mengukur performa streaming musik dari kedua platform itu berdasarkan kualitas, kecepatan, konsistensi, lalu juga mempelajari pengguna di dalam memilih platform tersebut berdasarkan beberapa hal, yaitu fitur, performa, dan katalog musik yang ditawarkan, dan intinya yaitu memberikan rekomendasi kepada konsumen atau penyedia layanan musik berdasarkan dari hasil analisis kami terhadap kedua platform ini. Next, di sini ada sumber data. Sumber data yang kita gunakan yaitu menggunakan data primer. Apa sih data primer itu? Nah, data primer ini merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama atau sumber asli yang tidak melalui perantara. Nah, ini tuh baik individu maupun kelompok yang didapatkan dari hasil wawancara atau pengisian kuesioner oleh responden. Dalam melakukan analisis ini, kami menggunakan data primer untuk melakukan perhitungannya. Nah, data primer yang kita gunakan diperoleh dengan penyebaran kuesioner melalui Google Form. Jadi, untuk beberapa minggu, kami menyebarkan kuesioner melalui Google Form dan sudah mendapatkan sekitar 100 lebih responden. Selanjutnya ada kriteria responden. Jadi untuk mengisi kuesioner yang kami bagikan, kami membuat kriteria responden. Yang pertama yaitu berusia 12 tahun ke atas. Yang kedua yaitu pengguna Spotify dan juga YouTube Musik. Kenapa harus berusia 12 tahun ke atas? Karena jika kurang dari 12 tahun ditakutkan responden masih belum mengerti mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Nah, yang kedua itu pengguna Spotify dan juga YouTube Musik. Kenapa harus pengguna Spotify dan juga YouTube Musik? Karena tujuan kami itu yaitu untuk membandingkan kedua platform ini. Diharapkan responden ini mengetahui mengenai kedua platform tersebut agar bisa membandingkan. Dan hasil dari jawaban-jawaban tersebut kita bisa lakukan analisis dan juga perhitungan. Next. Nah, ini beberapa pertanyaan yang kami ajukan di dalam kuesioner pada Google Formulir untuk YouTube Musik dan juga Spotify. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan untuk YouTube Musik. Pertanyaan pertama yaitu, sudah berapa lama Anda menggunakan aplikasi YouTube Musik? Nah, kenapa kita memilih pertanyaan ini? Alasannya yaitu karena pertanyaan ini penting untuk memahami seberapa familiar dan juga berpengalaman pengguna dengan layanan YouTube Musik, dan durasi pengguna bisa mempengaruhi penilaian pengguna terhadap fitur dan juga performa aplikasi. Yang kedua, seberapa sering Anda menggunakan YouTube Musik dalam sebulan? Alasan dari pemilihan pertanyaan ini yaitu frekuensi pengguna dapat memberikan gambaran tentang seberapa sering aplikasi ini menjadi pilihan utama pengguna untuk streaming musik. Nah, ini juga bisa membantu dalam memahami pola pengguna dan juga loyalitas pengguna terhadap YouTube Musik. Selanjutnya, berapa jam Anda menggunakan aplikasi YouTube Musik dalam satu hari? Alasan dari pertanyaan ini yaitu, pertanyaan ini mengukur intensitas pengguna harian dan menunjukkan apakah YouTube Musik digunakan sebagai aplikasi utama atau sekunder untuk mendengarkan musik sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana pengalaman Anda dengan antarmuka pengguna YouTube Musik? Nah, alasan dari pertanyaan ini yaitu pengalaman pengguna dengan antarmuka sangat penting karena mempengaruhi kemudahan navigasi dan juga kenyamanan dalam penggunaan aplikasi. Nah, pengguna yang puas dengan antarmuka lebih cenderung terus menggunakan aplikasi tersebut. Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana Anda menilai kualitas audio streaming di YouTube Musik? Alasan dari pemilihan pertanyaan ini yaitu, kualitas audio adalah faktor utama dalam layanan streaming musik. Nah, pertanyaan ini membantu mengevaluasi apakah YouTube Musik mempengaruhi harapan pengguna dalam hal kualitas suara yang dihasilkan.
Pertanyaan berikutnya yaitu, bagaimana Anda menilai kualitas video streaming di YouTube Musik? Nah, alasan dari pemilihan pertanyaan tersebut yaitu, selain musik, YouTube Musik juga menawarkan video musik. Nah, penilaian terhadap kualitas video streaming membantu menilai seberapa baik YouTube Musik dalam menyediakan pengalaman visual yang memuaskan. Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah fitur lirik yang disediakan oleh YouTube Musik mudah diakses oleh semua pengguna? Nah, alasan dari pertanyaan tersebut yaitu, fitur lirik merupakan tambahan penting bagi banyak pengguna. Kemudahan akses terhadap fitur ini dapat meningkatkan kepuasan dan juga kenyamanan pengguna di dalam menggunakan aplikasi untuk bernyanyi bersama berdasarkan dengan lagu yang didengar. Pertanyaan berikutnya yaitu, seberapa lengkap koleksi musik yang tersedia di aplikasi YouTube Musik menurut Anda? Nah, alasan dari pertanyaan tersebut adalah koleksi musik yang lengkap adalah salah satu faktor kunci dalam memilih layanan streaming musik. Pertanyaan ini membantu mengevaluasi seberapa baik YouTube Musik dalam menyediakan berbagai genre dan artis yang dicari oleh pengguna. Selanjutnya, apakah biaya berlangganan selama 1 bulan di YouTube Musik sudah sesuai dengan fitur yang diberikan? Nah, alasan dari pertanyaan tersebut adalah menilai kesesuaian antara biaya berlangganan dan juga fitur yang ditawarkan dalam platform tersebut untuk memahami persepsi pengguna terhadap nilai yang mereka dapatkan dari langganan mereka. Nah, ini juga membantu dalam menilai daya saing harga layanan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu, apa fitur paling menarik yang ada di aplikasi YouTube Musik? Nah, alasan dari pemilihan pertanyaan ini, mengetahui fitur favorit pengguna bisa membantu mengidentifikasi kekuatan utama dari YouTube Musik. Nah, ini juga bisa memberikan wawasan tentang fitur apa yang harus dipertahankan dan juga ditingkatkan untuk lebih lanjut. Next. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai Spotify. Pertanyaan-pertanyaan ini sama seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk aplikasi YouTube Musik, dan alasan kami mengajukan pertanyaan tersebut juga sama. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, kita bisa memperoleh wawasan dan juga mengetahui bagaimana pengguna menilai dan membandingkan YouTube Musik dengan Spotify di dalam berbagai aspek penting yang menunjukkan kualitas dari layanan streaming musik secara online. Selanjutnya yaitu filter data. Nah, untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dari 132 responden, kami memfilter responden berdasarkan platform yang mereka gunakan, yaitu YouTube Musik dan juga Spotify. Nah, pembagian dari respondennya, dari total 132 responden, sebanyak 41 responden menggunakan YouTube Musik dan juga sebanyak 91 responden menggunakan Spotify. Di sini kita menggunakan skala Likert, jadi setiap jawaban dari kuesioner diatur menggunakan skala Likert dengan interval 1 sampai dengan 5. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap berbagai pernyataan ataupun pertanyaan yang kami ajukan. Representasi dari skala Likert akan saya jelaskan. Angka 1 yaitu sangat tidak setuju. Ini tuh menunjukkan ketidaksetujuan yang sangat kuat terhadap pernyataan ataupun pertanyaan dari fitur yang dievaluasi. Angka 2 yaitu tidak setuju, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan atau fitur namun tidak sekuat dari nilai 1. Lanjut, 3 yaitu netral, menunjukkan bahwa responden tidak memiliki pendapat kuat baik setuju maupun tidak setuju terhadap pernyataan ataupun fitur. Nilai 4 yaitu setuju, menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan atau fitur yang dievaluasi. Yang terakhir yaitu nilai 5, yaitu sangat setuju, menunjukkan persetujuan yang sangat kuat terhadap pernyataan atau fitur yang dievaluasi. Nah, tujuan dan manfaat dari penggunaan skala Likert yaitu yang pertama, mengukur persepsi, yang kedua yaitu analisis kuantitatif, yang ketiga yaitu konsistensi data. Lalu proses analisisnya, yang pertama yaitu perhitungan skor rata-rata, yang kedua perbandingan antar platform, dan yang terakhir yaitu identifikasi kekuatan dan juga kelemahan. Next,
Nah, oke, saya akan menunjukkan dataset pengguna yang memilih YouTube Musik. Nah, ini ada 41 responden yang memilih YouTube Musik. Bisa dilihat ada nomor dan juga skor. Oke, selanjutnya yaitu dataset pengguna yang memilih Spotify. Next. Di sini ada 91 responden, bisa dilihat dari nomor dan juga skornya. Next. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis deskriptif yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Rizky Septiana. Silahkan kepada Rizky Septiana untuk melanjutkan penyampaian. Lalu selanjutnya yaitu analisis deskriptif. Di sini disajikan tabel frekuensi dan presentasi dari data YouTube Musik, di mana dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu 33-40 dikategorikan sangat setuju, frekuensinya 7 dengan presentasi 0,17073171. Kelas kedua yaitu 25-32 dengan kategori setuju, frekuensinya 29. Presentasinya 0,70731707. Yang ketiga yaitu memiliki interval 17 sampai 24 dengan kategori netral dan frekuensinya 5 dengan presentasi 0,12195-122. Dengan lalu selanjutnya kesempat dengan interval 9,16 dikategorikan tidak setuju, frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Dan yang kelima juga memiliki interval 1 sampai 8 kategorikan sangat tidak setuju, frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Dan demikian frekuensinya memiliki nilai yaitu 41. Selanjutnya yaitu disajikan data-data tadi dalam bentuk histogram seperti pada layar dengan berdasarkan presentasi dan frekuensinya. Selanjutnya yaitu tabel frekuensi dan presentasi dari Spotify yang memiliki 5 kelas juga. Ada seperti sebelumnya yaitu 33 interval pertama yaitu 33 sampai 40 sangat setuju dengan frekuensinya yaitu 26, presentasinya 0,2857149. Yang kelas kedua yaitu 25 sampai 32 dengan kategori setuju, frekuensinya 61 dan presentasinya 0,67032967. Yang ketiga yaitu 17 sampai 24 kategorikan netral dengan frekuensinya 4 dan presentasinya 0,04395604. Yang keempat yaitu interval 9 sampai 16 dengan kategori tidak setuju dan frekuensinya 0 juga presentasinya 0. Yang kelima yaitu 19 sampai 8 dengan kategorinya sangat tidak setuju, frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Dari data Spotify ini memiliki frekuensi jika digabungkan 91. Lalu disajikan histogram dari Spotify dari data sebelumnya dengan berdasarkan presentasi dan frekuensinya seperti di layar. Lalu selanjutnya menghitung MEAN. MEAN memiliki rumus yaitu X bar sama dengan sigma X per N, di mana YouTube Music ini memiliki nilai MEAN 1200 dibagi 41 sehingga dihasilkan nilai MEAN-nya 29,27. Dan Spotify memiliki nilai MEAN yaitu 2726 dibagi 91 sehingga dihasilkan 29,96. Lalu selanjutnya median. Median memiliki yaitu nilai tengah dari data yang dimana YouTube ini masih memiliki nilai median 30 dan Spotify juga memiliki nilai mediannya yaitu 30. Selanjutnya modus nilai yang sering muncul pada YouTube Music yaitu 31 dan Spotify 30. Lalu ini ada kesimpulan disajikan dalam data tabel yang dimana YouTube Music memiliki nilai MEAN 29,27, mediannya 30, modusnya 31, sedangkan Spotify 29,96 dengan median 30 dan modus 30.
Dari hasil di samping dapat disimpulkan bahwa pemusatan data tunggal pada YouTube Music lebih kecil dibandingkan Spotify dengan menggunakan perhitungan data MEAN. Sedangkan menggunakan modus pemusatan data tunggal lebih besar YouTube Music dibandingkan Spotify. Dan nilainya sama ketika menggunakan perhitungan media. Lalu selanjutnya ada penghitungan kuartil, di mana kita akan menghitungnya di data YouTube Music terlebih dahulu. Letak kuartil 1 memiliki rumus 1/4 dikali dalam kurung N ditambah 1. 1/4 dikali N-nya dikali dalam kurung N ditambah 1, di mana N 41 sehingga 10 dihasilkan 10,5. Di mana kuartil 1 ini sama dengan X 10 ditambah 0,5 dalam kurung X 11 dikurang X 10 sama dengan 26 tambah 0,5 dikali dalam kurung 27 kurang 26 sehingga kuartil 1 bernilai 26,5. Lalu menghitung letak kuartil 2 dengan rumus 2/4 dikali dalam kurung N ditambah 1 sehingga dihasilkan 21. Kuartil 2-nya yaitu di X21 dengan nilai 30. Letak kuartil 3 yaitu rumusnya 3/4 dikali N ditambah 1, di mana dihasilkan letak kuartil 3 ini 31,5 sehingga kuartil 3 memiliki rumus sama dengan X di 31 ditambah 0,5 dikali dalam kurung X32 dikurang X31 sehingga dihasilkan kuartil 3 ini 31,5. Dengan perhitungan dan rumus yang sama untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 pada Spotify, maka dihasilkan yaitu kuartil 1-nya di X23 yaitu 27 dan kuartil 2-nya di X46 yaitu 30, kuartil 3-nya di X69 yaitu 33. Lalu selanjutnya jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil memiliki rumus kuartil 3 dikurang kuartil 1. Pertama, YouTube Music memiliki kuartil 3-nya yaitu 31,5 dikurang 26,5 yaitu dari 5 sehingga jangkauan antar kuartil di YouTube Music yaitu pada data YouTube Music yaitu 5. Sedangkan Spotify yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1 sehingga dihasilkan jangkauan antar kuartilnya yaitu 6. Lalu selanjutnya ada desil dan persentil. Desil dan persentil ini kami mengambil desil 7 dan persentil 40. Yang pertama di YouTube Music, di data YouTube Music letak desil 7-nya yaitu memiliki rumus I dikali N ditambah 1/10. I-nya itu 7, N-nya itu 41 sehingga dihasilkan 294 dibagi 10 yaitu 29,4. Dan desil 7-nya memiliki rumus X29 ditambah 0,4 dikali dalam kurung X30 dikurang X29, di mana sehingga dihasilkan desil 7 dari data YouTube Music itu adalah 31. Sedangkan letak persentil 40-nya yaitu memiliki rumus I dikali N dalam kurung N,1/100, di mana I-nya itu 40, N-nya itu 41 sehingga 1680 dibagi 100 yaitu 16,8. Lalu untuk persentil 40 memiliki rumusnya yaitu sama dengan X16 tambah 0,8 dikali dalam kurung X17 dikurang X16, di mana X16 yaitu 28 ditambah 0,8 dalam kurung 28 ya, X17-nya yaitu 28 dikurang 28 yang dihasilkan dari sehingga dihasilkan persentil 40 dari YouTube Music ini adalah 28. Dengan perhitungan yang sama untuk data Spotify, maka desil 7-nya yaitu 32 untuk Spotify dan persentil 40-nya 29 untuk persentil 40 Spotify ini. Lalu di sini ada kesimpulan atau dalam yang disajikan dalam tabel. Yang pertama YouTube Music memiliki kuartil 1 yaitu 26,5, kuartil 2 30, kuartil 3 31,5. Jangkauan antar kuartil
dan desil ketujuhnya yaitu 31, persentil ke-40-nya yaitu 28. Spotify sendiri memiliki kuartil 1 27, kuartil 2 yaitu 30, kuartil 3-nya yaitu 33, dan jangkauan antar kuartil 6, desil ke-7 yaitu 32, persentil 40 yaitu 29. Sehingga dari hasil di samping, ukuran letak data tunggal pada YouTube Musik lebih kecil dibandingkan dengan Spotify jika berdasarkan perhitungan menggunakan kuartil, jangkauan antar kuartil, desil ke-7, dan persentil ke-40. Lalu selanjutnya ada perhitungan rentang ini memiliki rumus Xmax dikurang Xmin, di mana yang pertama kita akan menghitung rentang YouTube Musik yaitu Xmax-nya 37 dikurang Xmin yaitu 20, sehingga dihasilkan rentangnya 17. Sedangkan Spotify dengan menggunakan rumus yang sama dihasilkan rentangnya yaitu 16. Lalu selanjutnya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memiliki rumus SR di mana sigma n di mana I adalah 1, nilai mutlak X I dikurang X bar per N. Pertama kita mencari rata-rata dari data YouTube Musik menggunakan rumus X bar sama dengan sigma XI per N, sehingga dihasilkan bahwa rata-ratanya 29,27, dan dimasukkan langkah selanjutnya itu memasukkan nilai-nilai ke rumus simpangan rata-rata, sehingga dihasilkan simpangan rata-rata dari data YouTube Musik yaitu 3,18854. Sedangkan dengan rumus dan langkah yang sama pada data Spotify dihasilkan simpangan rata-ratanya yaitu 3,144306243. Lalu simpangan selanjutnya ada perhitungan simpangan baku dan variansi. Pertama kita akan mencari simpangan baku dan variansi dari data YouTube Musik. Simpangan baku sendiri memiliki rumus S kuadrat sama dengan sigma N di mana I sama dengan 1 dikali dalam XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Dengan rumus demikian maka dihasilkan bahwa variansinya yaitu 14,8792, sedangkan nilai simpangan bakunya yaitu akar kuadrat dari nilai variansi yaitu dihasilkan ada 3,85736 dari simpan baku YouTube Musik. Sedangkan Spotify dengan rumus yang sama dan langkah yang sama dihasilkan variansinya yaitu 14,108 dan simpangan bakunya yaitu 3,75606. Lalu selanjutnya yaitu ada perhitungan koefisiensi variansi dari YouTube Musik dan Spotify. Koefisien variansi memiliki rumus yaitu koefisien variansi sama dengan simpangan baku dibagi X bar dikali 100%. Sebelumnya kita sudah mendapatkan simpangan baku dari YouTube Musik yaitu 3,85736 per 2, yaitu X barnya 29,27 dikali 100%, sehingga koefisien variansi dari YouTube Musik yaitu 13,179318882%. Sedangkan Spotify dengan perhitungan yang sama, maka dihasilkan koefisien variansinya yaitu 12,537%. Nah, di sini ada rangkuman dari perhitungan sebelumnya, yang dimana YouTube Musik memiliki rentang 17, simpangan rata-ratanya 3,18854, variansinya yaitu 14,8792, simpangan bakunya 3,85736, koefisien variansinya yaitu 13,179318882%. Sedangkan Spotify memiliki rentang 16, simpangan rata-ratanya 3,144306243 dengan variansinya yaitu 14,108 dan simpangan bakunya yaitu 3,75606. Dan terakhir koefisien variasinya dari Spotify ini data Spotify ini yaitu 12,537%. Sehingga dari hasil di samping nilai dari rentang simpangan rata-rata variansi simpangan baku dan koefisien variansi dari YouTube Musik lebih besar dibandingkan
dengan Spotify. Ini menandakan ukuran penyebaran data dengan perhitungan tersebut lebih besar YouTube Musik dibandingkan Spotify. Selanjutnya yaitu mengenai analisis inferensial yang akan dibawakan oleh temannya saya yaitu Risma. Kepada Risma dipersilahkan. Oke, baik, selanjutnya di sini saya sebelumnya terima kasih dulu kepada Rizky Septiana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang analisis inferensial dari penelitian yang sudah kami lakukan. Oke, next. Jadi di sini kita pertama-tama melakukan perhitungan tentang pendugaan rata-rata dua populasi independen. Nah, disclaimer aja sebelumnya kita bakal pakai dua materi yaitu pendugaan rata-rata dan juga pengujian hipotesis. Nah, di sini ada sebuah survei pada pendugaan rata-rata ini. Sebuah survei disebar kepada responden dengan kriteria usia 12 tahun ke atas yang merupakan pengguna YouTube Musik dan juga Spotify. Hasil dari survei yang sudah disebar adalah 41 responden memilih YouTube Musik dan 91 responden memilih Spotify. Skor yang diperoleh dari responden dapat dilihat pada dataset. Nah, untuk dataset ini sendiri itu sudah disampaikan oleh Alustina di slide sebelumnya. Dan di sini kita akan menghitung selang kepercayaan 95% bagi rata-rata selisih sebenarnya untuk pengguna YouTube Musik dan Spotify tersebut dengan asumsi variasi sama dan juga berbeda untuk melihat sebenarnya lebih efektif mana sih dari kedua metode analisis tersebut, yaitu antara variasi yang mengasumsikan sama dan juga yang mengasumsikannya berbeda. Seperti itu. Next. Nah, di sini kita diketahui ya, mean 1 sama dengan 29,27 dan mean 2 sama dengan 29,96. Nah, kita sama pikiran dulu ya. Untuk satu ini representasi bagi pengguna YouTube Music dan dua ini untuk pengguna Spotify gitu. Jadi ini akan mengikuti selanjutnya. Dan ini ada simbolkan baku satu yaitu 3,91 dan N1 sama dengan 41. Selanjutnya ini ada S2 sama dengan 3,78 dan N2 sama dengan 91. Karena sebelumnya kita di soal ini untuk menghitung selang kepercayaan dari ini 95%, maka kita alfanya sama dengan 1 min 0,95 sama dengan 0,05. Nah, itu adalah alfanya yang akan kita gunakan. Nah, lalu selanjutnya alfa per 2. Jadi di si 0,05 ini nih kita bagi lagi menjadi 2. Itu hasil akhirnya akan menjadi 0,025. Oke, next. Ini ditanyanya itu hitunglah selang kepercayaan 95% bagi rata-rata selisih sebenarnya pengguna YouTube Musik dan Spotify. Next. Nah, di sini kita dapat nih variansi dari YouTube Musik dan variansi dari Spotify. Untuk variansi pengguna YouTube Musik sendiri, ini kita langsung dikuadratkan saja ya, karena rumus variansi kan S1 kuadrat, dimana S1 ini kita udah dapat itu 3,91 dan juga S2-nya itu 3,78. Maka kita langsung kuadratkan saja dan hasil akhir dari S1 kuadratnya ada 15,25 dan S2 kuadrat ini adalah 14,26. Tetapi jika kita mau menghitung gitu, menggunakan rumusnya seperti ini. Seperti itu. Nah, karena kita sebelumnya sudah dijelaskan, kita akan memakai dua asumsi. Asumsi variasi yang sama dan juga asumsi variasi berbeda. Untuk asumsi variasi sama ini rumusnya seperti ini. Dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk asumsi variasi berbeda itu seperti ini. Dapat dilihat juga pada gambarnya. Nah, yang membedakannya hanya pada yang ada di dalam akarnya ini. Seperti itu. Untuk variasi sama itu seperti ini bentuknya, dan untuk variasi berbeda itu seperti ini. Karena ini kan S1 kuadrat ini adalah variansi dan S2 kuadrat juga variansi. Yang ini S1, N2. Nah, di sini ada variansi gabungan dari variansi 1 dan variansi 2. Lalu ini akan dikali dengan 1 per N per 1. 1 per N1 ditambah 1 per N2. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan menggunakan kedua rumus ini untuk perhitungannya. Next. Nah, di sini kita akan menghitung asumsi yang variansinya sama terlebih dahulu.
Untuk asumsi variansi sama ini, dB-nya itu hanya seperti ini, yaitu sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2, di mana N1 itu 41 dan N2-nya itu 91. Lalu kita akan menguranginya dengan angka 2. Dan hasil akhirnya adalah 130. Nah, di sini adalah T alfa per 2 dan dB sama dengan T inverse 1 min alfa per 2 dan dB. Nah, ini apa sih namanya? T alfa per 2 dB ini. Nah, T alfa per 2 dB ini merupakan T tabel yang bisa kita hitung menggunakan Microsoft Excel. Mungkin ini kita langsung mendemokannya ya. Atau nih kita masukin ke sini dulu nih. 1 min alfa per 2, karena alfa per 2 tadi kita sudah ketemu ya. Berapa sih hasilnya itu? 0,025. Nanti kita bisa masukin di Excel-nya itu T inverse 0,975 dan juga dB-nya itu 130. Apakah benar hasil akhir ada 1,98? Kita akan ngeceknya. Baik, kita akan ngecek sini untuk T inverse-nya. Untuk T inverse sendiri mungkin kita kasih judul terlebih dahulu ya. Asumsi variansi sama, dan juga nih biar nanti langsung aja nih, kita asumsi yang variansi bedanya. Kita bikin dulu aja judulnya. Nah, kalau asumsi variansi sama tadi kan kita masukin T dot inverse. Nah, untuk probability-nya kita masukin 0,975 dan derajat kebebasannya itu 130. Oke, kita tutup, lalu kita enter. Hasil akhirnya adalah 1,98. Apakah sama seperti yang ada di PowerPoint? Ya, hasil akhirnya itu sama, yaitu 1,98. Oke, baik, nanti kita melakukan perhitungan variansi gabungan. Dimana rumusnya itu N1 min 1 dikali dengan variansi 1 ditambah N2 min 1 dikali dengan variansi yang kedua. Lalu kita akan membaginya dengan dB atau derajat kebebasan. Nah, kita substitusikan nih data-data yang telah kita miliki. Ini perhitungannya, ini juga perhitungannya. Dan ini hasil akhirnya yaitu kita akan menemukan 14,57. Ini hasil akhir dari substitusi yang telah kita lakukan. Untuk variansi gabungan sendiri ini hasilnya adalah 14,57. Setelah itu kita masuk nih ke rumus intinya, rumus inti dari asumsi variansi sama yang telah kita jelaskan di sini nih. Kita masukin data yang kita punya, yaitu MEN 1, ini MEN 2, lalu ini ada T tabel, ini ada variansi gabungan, ini kan 1 per N1, N1-nya yaitu 41, dan N2-nya itu 91, yaitu jadi nantinya 1 per 91. Nah, karena di sini sebelumnya ada plus minus, maka ini akan menjadi kanan dan kiri. Jadi untuk di bagian kiri itu kita akan mengurangi, dan di bagian kanan kita akan menambahnya. Dan ini adalah karena kita mencari rentang ya, atau selang gitu, selang kepercayaan. Ini itu mu1 min mu2. Di mana di sini mu1 dan mu2 ini akan merepresentasikan dari masing-masingnya gitu, masing-masing populasinya. Untuk mu1 itu rata-rata pengguna yang memilih YouTube musik, dan mu2 itu rata-rata pengguna yang memilih Spotify. Oke, kita akan melakukan perhitungannya nih. Untuk perhitungannya sendiri itu seperti ini ya, dapat dilihat dengan jelas nih di dalam PowerPoint-nya. Dan kita akan mendapatkan nih hasil akhirnya itu min 2,11 kurang dari mu1 min mu2 kurang dari 0,73. Karena ini kita mendapatkan rentang dari negatif ke positif. Ini kita akan melewati atau ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan lagi sebenarnya, kita pasti bakalan melewati 0 gitu. Jadi nanti hasil akhirnya itu mu1 min mu2 ini bakal kena sama dengan 0, di mana nanti mu1 hasilnya akan sama dengan mu2. Nah, maka dari itu untuk perhitungan ini, kesimpulan itu kita tidak dapat menyimpulkannya gitu, mana yang lebih baik antara YouTube musik dan juga Spotify, karena ya hasil dari mu1 dan mu2 ini sama gitu, nanti juga bakal ketemu di sama dengan 0, maka ujungnya itu kita tidak dapat menyimpulkannya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung next ke asumsi variansi yang berbeda ya. Gimana nih perhitungannya? Nah, untuk asumsi variansi yang berbeda sendiri nih,
lebih berbeda di bagian dB-nya untuk mencari derajat kebebasannya. Di mana rumusnya itu lebih rumit atau lebih kompleks dibanding dB pada asumsi variansi yang sama. Nah ini rumusnya ya. Kita bisa lihat sendiri nih. Ini ada variansi 1 dibagi dengan N1, variansi 2 dibagi N2, lalu nanti akan ditambah dan nanti dikuadratkan. Selanjutnya kita akan membaginya dengan variansi 1 dibagi N1 lalu dikuadratkan dan nanti dibagi dengan N1-1 dan nanti ditambah dengan variansi 2 per N2 lalu dikuadratkan dan selanjutnya akan dibagi dengan N2-1. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan data-data yang kita telah miliki ya sebelumnya di analisis deskriptif dan di perhitungan. Sebelumnya nih, kita masukkan ke dalam sini, ke dalam rumusnya, dan hasil akhirnya yang akan kita dapat yaitu 74,9. Sebenarnya ini dapat juga kita bulatkan menjadi 75, tetapi agar lebih akurat mungkin kita bisa memakai 74,9 saja gitu untuk dB-nya. Nah, ini selanjutnya sama seperti sebelumnya ya. T alpha per 2 dan juga dB. Ini tuh untuk ke tabelnya. Kita masukkan lagi nih. Substitusikan nih data-data yang kita punya. Dan apa sih yang berbeda dari sebelumnya? Yang berbeda itu dari sebelumnya itu di bagian dB-nya. Jika di asumsi variansi sama ini dB-nya itu ada di 130 dan untuk di variansi yang berbeda dB-nya itu di 74,9. Nah, ini yang akan kita cari di Excel. Itu rumusnya. Apakah benar nih hasil 1,99? Kita akan cek secara real time. Oke, nah di sini kita udah bikin ya. Stay inverse itu 0,975. Kita masukin tadi dB-nya itu 74,9. Nah, hasil akhirnya itu 1,99. Apakah sama? Ya, ternyata sama nih hasil tabel dengan apa yang kita sudah hitung di Microsoft Excel tadi secara real time. Oke, saja kita masuk ke rumus intinya nih. Sama rumus intinya tuh yang ini untuk asumsi variansi berbeda. Kita substitusikan nih angka-angka atau data-data yang kita punya ke dalam rumusnya. Lalu di sini adalah perhitungannya. Dan juga nih hasil akhirnya itu kita akan mendapatkan min 2,14 kurang dari mu 1 min mu 2 kurang dari 0,76. Nah, ternyata dari hasil akhir yang kita punya ini, hasil akhirnya tuh mirip sama seperti di asumsi variansi sama. Yaitu hasil akhir dari asumsi variansi berbeda ini akan melewati angka 0, di mana nanti mu 1 min mu 2 ini sama 0, atau kita bisa bilang mu 1 bakal sama dengan mu 2. Di mana ya hasil seperti ini itu tidak dapat disimpulkan. Maksudnya tidak dapat disimpulkan itu apa? Itu tidak dapat disimpulkan mana yang lebih baik antara atau mana sih yang lebih banyak pengguna yang memiliki YouTube Music atau pengguna yang memiliki Spotify dengan beberapa faktor-faktornya juga seperti itu. Oke, kita next. Nah, selanjutnya karena tadi perhitungan untuk pendugaan rata-rata sudah selesai, kita akan masuk ke pengujian hipotesisnya. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan dua populasi independen. Kenapa sih namanya dua populasi independen? Nah, dua populasi independen sendiri ini, kenapa namanya independen? Karena itu tidak saling terikat atau tidak saling terkait satu sama lain. Kayak pengguna YouTube Music dan juga pengguna Spotify itu dua populasi yang berbeda dan juga tidak berkaitan satu sama lain. Makanya yang disebut dengan dua populasi independen. Oke, di sini selanjutnya kita akan masuk ke kasus, yaitu berdasarkan perhitungan dari pendugaan rata-rata dua populasi independen sebelumnya, kita akan menguji hipotesis apakah pengguna lebih memilih platform YouTube Music daripada Spotify untuk melakukan streaming audio atau video secara online. Taraf nyata yang digunakan itu sebesar 5%. Oke, next. Nah, di sini kita akan menggunakan hipotesis uji satu arah, di mana nanti kita akan menggunakannya alfa aja, bukan alfa per 2 untuk mencari tabelnya. Nah, di sini H0-nya itu yaitu pengguna kurang memilih YouTube Music atau sama dengan pengguna yang memilih Spotify. Dan untuk H1-nya yaitu pengguna lebih memilih YouTube Music dibandingkan Spotify. Nah, di sini ya H0, kita ini dapat merepresentasikannya H0,
yaitu mu1 min mu2 kurang dari sama dengan 0, dan untuk H1 mu1 min mu2 lebih dari 0. Dan di sini ada catatan, yaitu kita harus menolak H0 jika TH lebih dari T tabel. Nah, ini kita dapat nih dari perhitungan sebelumnya ya. Untuk variansi 1 ini hasilnya 15,25 dan variansi 2 itu 14,26. Oke, next. Nah, di sini dari kita hitungnya ada dua ya, karena dari sebelumnya kita selalu menekankan kita akan mencari lebih efektif mana, menggunakan metode analisis yang mengasumsikan variansi sama atau berbeda, maka untuk pengujian hipotesis pun kita menggunakan dua, gitu, untuk asumsi variansi sama dan juga asumsi variansi yang berbeda. Kita akan melakukan yang asumsi variansi sama. Untuk DB-nya sendiri nih sama ya seperti sebelumnya, yaitu hasilnya 130. Dan ini untuk T tabelnya, nah karena tadi kita menggunakannya alfa ya, bukan alfa per 2, maka nanti 1 min alfa yaitu alfa itu 0,05, dan akhirnya ini nanti kita akan menghitungnya ini T inverse sama yang kita masukkan nih 0,95 dan juga 130. Kita akan melihat nih di X apakah benar gitu perhitungannya. Nah, ini mungkin kita di sini dulu. Kita bikin dulu judulnya. Nah, ini sama dengan T dot inverse. Ini 0,95 nih. Yang masukkan nih probability-nya. Dan DB-nya itu adalah 130. Oke, hasil akhirnya itu 1,66. Sama tidak? Dan ya benar, hasilnya juga sama, yaitu 1,66. Selanjutnya kita akan menghitung variansi gabungan ini. Nah, rumusnya itu seperti ini. Rumus dari variansi gabungan yaitu N1 min 1 dikali dengan variansi 1, lalu akan ditambah dengan N2 min 1 dikali dengan variansi 2, dan akan dibagi dengan DB atau derajat kebebasan. Selanjutnya kita substitusikan nih data-data yang kita punya, lalu kita hitung nih, dan hasil akhirnya adalah 14,57. Dan untuk variansi gabungannya sendiri ini, kita akan mencari simpangan baku gabungannya, yang dimana itu kita tinggal mengakarkan saja nih si variansi gabungan ini, dan hasil akhirnya adalah 3,82. Nah, kita akan mencari simpangan S ini, S min 1 min min 2 sama dengan S gabungan dikali dengan akar 1 per N1 plus N1 per N2. Kalau ini masuk nih, substitusikan yaitu 3,82 dikali dengan 0,04 sama dengan hasil akhirnya adalah 0,72. Seperti itu. Untuk T hitungnya sendiri, ini, nah, untuk T hitungnya sendiri rumusnya itu min 1 min min 2 dikurangi dengan mu 1 min mu 2 dan dibagi dengan S yang tadi kita hitung sebelumnya nih. Kita masukin aja nih, substitusikan data-data yang kita punya. Nah, di sini kenapa sih mu 1 min mu 2-nya jadi 0? Gitu. Hitung dari mana? Dapat dari mana angkanya? Nah, sama dengan 0 ini, itu kita dapat dari sini. Nih, di sini. Karena di sini kan mu 1 min mu 2 tuh kurang dari atau sama dengan 0 gitu. Jadi kita bisa asumsikan kalau mu 1 min mu 2 ini sama 0 seperti itu. Lalu kita akan dibagi dengan 0,72 nih hitungannya. Dan hasil akhirnya itu akan min 0,96. Nah, min 0,96 ini itu kurang dari 1,66. Jadi ini TH itu kurang dari T tabel. Karena sama seperti sebelumnya itu dengan catatan kita harus menolak K0 jika TH lebih dari T tabel. Maka dari itu untuk asumsi variansi sama ini kita tidak memenuhi ya untuk menolaknya. Jadi kita harus menerima H0 itu. Yang dimana artinya pengguna itu kurang memilih YouTube musik atau sama dengan pengguna yang memilih Spotify sebagai aplikasi untuk streaming musik secara online. Seperti itu untuk kesimpulan akhirnya gitu. Untuk asumsi variansi sama ini kita harus menerima nolnya ya. Karena sudah jelas nih min 0,96 itu kurang dari 1,66 dan juga kita menggunakan hipotesis satu arah. Seperti itu. Next. Nah, ini kita akan masuk ke perhitungan asumsi variansi yang berbeda. Di mana nih DB-nya sama nih perhitungannya kayak yang di pendugaan rata-rata. Kita dapat 74,9. Kalau ini kita yang membedakan nih di bagian T tabelnya. Nih, kita masukkan dulu ya.
kita bilangnya gitu, di ini nih 0,95 dan dB-nya itu 74,9. Kita cek apakah sama hasilnya. Nih sini ya dot inverse itu 0,95, kita masukin dB-nya itu 74,9, kita enter. Nah, hasilnya ada 1,67. Oke, kita periksa apakah sama. Oke, nah ini hasil tabelnya itu sama ya dengan yang ada di Excel tadi, yaitu 1,67. Selanjutnya kita hitung nih S lagi nih, S min 1 min 2, ini rumusnya itu beda ya, dari yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu kita harus cari variansi gabungannya, kita harus cari simpulan baku gabungannya. Nah, kalau di asumsi variansi berbeda ini, nggak, kita langsung cari aja nih si S min 1 min 2 dengan rumus ini. Di variansi akar dari variansi 1 per N1 ditambah variansi 2 per N2. Di akar ini kita langsung masukin nih, substitusikan data-data yang kita miliki gitu. Lalu ini hasilnya adalah nanti sama dengan akar dari 0,53. Nah, akar dari 0,53 itu adalah 0,73. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan hitung nih TH-nya. Rumus TH itu sama aja, itu sama sebelumnya. Kita masukkan aja nih, substitusikan. Untuk yang membedakan dari sebelumnya itu di bagian S-nya. S min 1 min 2. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 0,73, maka kita substitusi 0,73 ini ke dalam rumus kita hitung. Dan hasil akhirnya itu kita akan mendapatkan min 0,95. Nah, ternyata setelah kita hitung-hitung nih, min 0,95 ini nanti kurang dari 1,67, seperti itu. Dimana dengan catatan tuh, tadi kan kita harus menolak nol jika pH-nya itu lebih dari 1,67 gitu ya, lebih dari tabel. Tetapi karena ini kurang dari, maka kita harus menerima 0 gitu untuk kesimpulan akhirnya. Dan di sini tuh sama ya, seperti asumsi variansi yang sama ini, kesimpulannya itu terima 0 yang berarti pengguna kurang memilih YouTube musik, atau sama dengan pengguna yang memilih Spotify sebagai aplikasi untuk streaming musik secara online. Seperti itu. Mungkin kita bisa next. Nah, di sini kita bisa menggunakan tools yang disediakan oleh Microsoft Excel juga, seperti itu. Kayak gimana sih toolsnya gitu, dan juga bagaimana sih cara penggunaannya. Mungkin di sini kita akan demo langsungnya secara real time biar paham juga. Kita di sini buka lagi Excel-nya. Itu di sini udah ada data setnya juga ya, udah saya siapkan. Nah, mungkin pertama-tama tuh yang kita lakukan itu kita harus menginstal dulu nih. Nah, file, ke option, lalu kita ke add-ins, lalu di sini ada analysis toolpath, kita pencet go. Dan ini langsung di checklist semua ya, di analysis toolpath VBA, lalu di sini ada your current tools, dan yang terakhir ada solver add-in. Ini kita ketik OK, dan juga nih nanti di data langsung udah ada nih, ada data analysis gitu. Ini udah nanti setelah nah, setelah ini kita tadi aktifkan tuh tadi yang toolsnya, itu nanti bakal muncul ini. Jika kita belum aktifkannya, itu nanti tulisan data analisis dan solver ini belum ada gitu, belum muncul, maka kita harus mengaktifkannya. Jadi kita pencet. Sini kan kita ada dua nih, two sample assuming equal variances dan juga two sample assuming unequal variances. Kalau kita pertamanya asumsi variances sama, mungkin kita yang ini dulu ya. Kita masukin nih ininya variable one, range-nya itu kita nih dari sini untuk YouTube musik ya, variable satunya tuh semua data kita masukin, dan kita masukin dari label pertama juga dari YouTube musik biar labelnya ada. Kalau ini alpha atau paraf, nyatanya itu 0,5%, atau di sini kita kedesimalkan menjadi 0,05. Nah, ini untuk variabel yang keduanya nih. Nah, variabel keduanya ini Spotify, milik Spotify. Lalu untuk output range-nya ini, keluarannya kita mau taruh mana sih gitu kan. Kita pilih ini ada di 9 di sini. Mungkin kita langsung klik OK, dan inilah hasilnya gitu.
jika kita menggunakan tools yang disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma saja gitu, biar lebih jelas. Nah, oke. Nah, ini hasilnya jika menggunakan tools yang ada di Microsoft Excel seperti itu. Kan hasilnya sama aja ya, kayak yang kita sudah hitung secara manual gitu. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke yang asumsi kalau misalnya variansinya berbeda. Kita masukin aja nih yang ini. Nah, klik OK. Sama seperti sebelumnya, variabel 1 itu kita isi dengan dataset yang YouTube musik, dan ini untuk Spotify. Nah, ini labelsnya, dan kita pasti tetap pakai taraf nyatanya 0,05. Lalu output range-nya itu keluarannya gitu, kita di sini ya, di I9, lalu kita akan klik OK, dan ini akan muncul hasilnya. Nah, ini hasilnya itu seperti ini ya. Mungkin kita akan ubah dulu menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, selesai. Nah, mungkin ini sudah ya, sudah selesai untuk penghitungan menggunakan Excel-nya. Yang sebelah sini itu untuk variansi yang sama, dan yang sebelah kanan untuk variansi berbeda. Apakah hasilnya sama? Ya, ini hasilnya tentu sama dengan perhitungan secara manual ya, di mana di sini ada mean itu rata-rata variansi, lalu di sini jumlah dari datanya gitu per masing-masing populasi, dan di sini ada variansi gabungannya yaitu 14,57. Di sini ada derajat kebebasan, di sini ada TH yang kita tadi sudah hitung, dan di sini ada daerah kritis atau daerah kritis yang kita hitung tadi nih, si T tabelnya. Nah, ini untuk yang variansi sama. Untuk variansi yang berbeda juga sama aja nih. Karena variansi berbeda mah tidak ada pooled variance atau tidak ada variansi gabungan, maka ini langsung masuk ke derajat kebebasan. Dimana di sini kenapa 75? Karena tadi secara kita hitung manual itu tuh 74,9, yang dimana kalau dibulatkan itu akan menjadi 75 seperti itu. Untuk T hitungnya itu min 0,95, dan ini untuk T tabelnya 1,67. Oke, mungkin untuk perhitungan atau demo menggunakan Excel itu sudah cukup ya. Dan kita akan balik lagi ke PowerPoint-nya. Kira-kira sama atau tidak? Yang sama ya, dari yang sudah dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Tuh, ini hasil-hasilnya ini sama juga dengan perhitungan secara manualnya, seperti itu. Kita dapat melihatnya. Dan otomatis nanti hasil dari kesimpulannya pun tetap sama, yaitu kita akan menerima H0, di mana H0 ini itu pengguna kurang memilih YouTube musik atau sama dengan pengguna yang memilih Spotify, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa next. Dan yang terakhir ini kesimpulannya. Kesimpulan dari seluruh analisis yang telah kita lakukan. Jadi ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan, yaitu analisis deskriptif maupun analisis inferensial yang baru saja saya jelaskan. Nah, kami ini akan merekomendasikan Spotify kepada calon pengguna yang bingung memilih platform streaming musik secara online. Meskipun dari segi fitur dan juga harga, kedua platform ini hampir sama ya, dan juga serta skor pengguna yang memilih YouTube musik itu tidak jauh berbeda dengan pengguna yang memilih Spotify. Kami tetap merekomendasikan Spotify karena menawarkan lebih banyak fitur-fitur yang menarik, dan juga harganya itu lebih terjangkau. Sebenarnya harganya tidak berbeda terlalu jauh, tapi kayak dengan harga segitu tuh kamu bisa dapat lebih fitur-fitur yang menarik di Spotify dibandingkan di YouTube musik, seperti itu. Nah, hasil analisis ini nih, offer itu bisa dijadikan sebagai preferensi atau dijadikan sebuah pandangan atau sudut pandang untuk calon pengguna dalam memilih platform streaming musik secara online. Ya, mungkin karena kita kan kurang percaya kalau misalnya kayak cuma sekedar tanpa data lah, kayak
kamu coba pakai Spotify karena bagus, karena ini lagi. Nah, tetapi nih karena kita sudah melakukan penelitian dan berdasarkan analisis deskriptif dan juga inferensial, itu kita menemukan nih hasil akhirnya itu Spotify ini lebih unggul lah dibandingkan dengan YouTube musik, atau ya sebenarnya sama aja dengan YouTube musik, tetapi eh, lebih banyak yang memilih Spotify seperti itu untuk hasil analisisnya. Ya, jika ini ada kepikiran untuk memilih itu musik ya tidak apa-apa, tetapi berdasarkan hasil akhir dari penelitian yang kami lakukan nih, kelompok 6 lakukan, itu kami sebagai peneliti akan merekomendasikan untuk Spotify, untuk memilih Spotify bagi pengguna yang ingin streaming musik secara online. Seperti itu. Next. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan masing-masing dari perhitungan atau masing-masing dari analisisnya, baik deskriptif maupun inferensial. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.